Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Glenn Langi akan sharing tentang kebenaran firman Tuhan pada hari ini dengan memberi judul Hiduplah sebagai anak-anak terang. Firman Tuhan berkata, sebab itu jadilah penurut-penurut Tuhan seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih itu sendiri, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya kepada saya dan saudara sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan mengajak kepada kita untuk menjadi anak-anak yang terang. Apalagi kita sudah hidup di zaman akhir dengan dunia yang sudah penuh dengan kekhawatiran. Disinilah kita akan kelihatan sebagai anak-anak terang. Apalagi kita melihat dunia yang sedang dilanda dengan penyakit sampah yang sudah kita ketahui bahwa COVID-19 ini sudah menggemparkan dunia. Nah, di situ akan kelihatan mana anak-anak Tuhan yang bercahaya, mana anak-anak Tuhan yang penuh dengan optimis, pengucapan syukur, tidak khawatir, tidak takut. Karena apa? Karena Tuhan ada di dalam kehidupan saya, saudara. Firman Tuhan mengajak kepada kita supaya benar-benar kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau kita sudah tahu bersama bahwa apa yang sudah disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan sudah ditulis oleh firman Tuhan, bahwa kita harus menjadi anak-anak yang terang. Kita harus menghindari berbagai macam-macam dosa yang sudah kita ketahui bersama. Bahkan firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan itu sendiri. Dulu kita mungkin melakukan hal-hal yang demikian, tapi sekarang kita harus lakukan apa yang Tuhan mau. Jadi firman Tuhan mengajak supaya apa yang ada dalam kehidupan kita implementasikan, kita jadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Sebab dunia masih dilanda dengan kekhawatiran, dunia sedang dilanda dengan ketakutan, kecemasan, bahkan kabar sana sini menggemparkan. Inilah tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah semakin singkat. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, anak pun tidak tahu, hanya Bapa di sorga yang tahu. Itu sebabnya mari kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang Kristen, anak-anak terang, kita harus selalu mencerminkan kekristenan. Itu yang membedakan saya dan saudara dengan orang-orang yang ada di luar sana. Kita punya optimis, kita selalu banyak diam di kaki Tuhan. Karena apa? Itu yang memberikan kekuatan. Firman dan Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Kita sudah tahu firman adalah apa? Pelita dan terang bagi kaki. Tetapi tanpa minyak itu pelita, dia tidak mungkin akan menyala. Itu sebabnya terang akan tetap menyala ketika ada minyak itu. Minyak berbicara Roh Kudus. Roh Kudus akan memampukan kita semua. Roh Kudus akan menguatkan kita. Dia akan mengingatkan apa yang kita baca. Firman Tuhan katakan, seluruh kebenaran dia akan ingatkan itu dalam kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya kita yang hidup pada saat ini, meskipun ibadah kita ditiadakan secara formal, saudara, kita harus kumpul, kita harus ibadah secara online seperti saat ini. Saya mau beritahu, saudara, jaga hubunganmu dengan Tuhan. Jaga hubunganmu dengan Bapa di surga. Jaga hubunganmu dengan Roh Kudus supaya Roh Kudus tetap berlembaga dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau tidak, Roh Kudus itu akan apa? Menjauhi kita. Dia adalah lemah lembut, roh yang lemah lembut. Bisa dikatakan dia yang sangat sensitif, saudara. Firman Tuhan yang lain berkata, roh memang penurut tetapi daging lemah. Sebabnya engkau harus mengikuti keinginan roh, jangan mengikuti keinginan daging. Ketika engkau mengikuti keinginan daging, engkau akan binasa, firman Tuhan katakan. Keinginan daging adalah hidup kekal di
neraka. Keinginan roh adalah keinginan apa yang Tuhan mau. Itu sebabnya firman Tuhan berkata di ayat yang ke-9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Terang itu menghasilkan buah. Yang pertama, menghasilkan buah kebaikan. Firman Tuhan yang lain berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Itu sebabnya kita yang diberkati oleh Tuhan, kebaikan kita itu janganlah kita tutup-tutupi. Sebab kebaikan kita itu apa, saudara? Akan membuat orang lain melihat Kristus ada dalam kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya jangan sampai karena kesalahan orang lain, karena masalah kehidupan kita pribadi, masalah dengan hubungan dengan keluarga, kita menjadi redup kebaikan kita. Terang itu tidak bercahaya lagi atas kehidupan kita. Dan yang kedua, firman Tuhan katakan apa? Keadilan. Ada keadilan. Kalau saya diizinkan Tuhan untuk ada di fakultas hukum, diberitahu bagaimana itu adil. Dan kita sudah tahu bagaimana keadilan versi kita masing-masing. Jadi kita sudah tahu, kalau kita lakukan kepada dunia, kita bisa. Berarti kita bisa lakukan untuk Tuhan. Keadilan itu banyak, saya mau kasih contoh. Tetapi kita sudah tahu bersama keadilan yang diatur oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan sudah katakan, apabila engkau mengasihi istri, anak-anak, sesamamu melebihi aku, engkau tidak layak bagi aku. Disebabnya engkau sudah tahu keadilannya Tuhan punya standar kebenaran firman Tuhan. Jangan kita sampai melakukan apa yang tidak Tuhan inginkan. Dan yang ketiga, kebenaran. Terang itu berbuah kebenaran. Kebenaran kita sudah tahu apa? Firman Tuhan. Yesus pernah katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Kebenaran adalah firman Tuhan yang tidak bisa ditawar-menawar. Apa yang sudah Tuhan katakan, kita harus lakukan itu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pemirsa yang ada di rumah, saya akan percaya renungkan firman Tuhan yang singkat ini, kita benar-benar mau mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan adalah apa? Mati. Jangan sampai terang itu redup dalam kehidupan saya dan saudara. Terus renungkan firman Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau. Kebaikan, keadilan, dan kebenaran, biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, supaya nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Itu sebabnya apa yang saya sudah sampaikan, firman Tuhan ini, sharing firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita semua. Saya percaya di tengah-tengah pergumulan kita tetap maju dengan Tuhan. Jangan lupa kita mengikuti aturan pemerintah. Kita tetap di rumah. Kalaupun ada sesuatu yang ingin kita kerjakan di luar, yang penting kita lakukan dengan social distancing. Kita menggunakan masker, kita menggunakan sanitizer, supaya benar-benar apa yang firman Tuhan katakan, berjaga-jaga. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, haleluya, God bless you.